Makanya kita bisa dibantu gimana sukses saat di dunia dan sukses saat di akhirat. Apa diantaranya? Doakan. Walaupun mungkin sebelumnya beda pilihan, kalau sudah jadi ada yang pimpin, doakan. Jauhi celaan. Jauhi prasangka yang buruk. Yang pertama dilakukan, minta kepada Allah. Kita tidak tahu. Boleh jadi di antara sekian orang-orang yang dipandang kurang baik itu dengan doa yang kita panjatkan, Allahu Akbar, jadilah dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Apa di antara doanya? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan dan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Kalau kemudian doa terus dipanjatkan, bukan mustahil menggetarkan arsy yang dengan getaran itu menjadikan orang-orang ini berubah menjadi baik, dan dengan itu lahirlah kemuliaan-kemuliaan. Selain surat An-Nas sebagai surat favorit paling banyak orang Islam saat ini, dan Al-Kautsar yang paling banyak diminati dibacakan oleh imam untuk makmum sesuai request, juga ada surat Al-Quraisy namanya. Surat apa? Al-Quraisy. Di surat inilah terdapat 3 petunjuk penting yang kalau kita bahas tafsirnya dari para ulama, itu 3 syarat mutlak yang sampai diriset oleh orang-orang di luar negeri. Bahkan orang-orang yang sekarang memiliki teknologi paling maju, paling tinggi, bahkan di antara mereka pun ada yang menggunakannya dengan cara yang merusak, itu kesimpulannya sama. Tidak lepas dari 3 hal ini. Silahkan tanyakan pada para pakar-pakar tentang pakar dunia, baik itu sifatnya global ataupun lokal, pakar keamanan, pakar pertahanan, pakar negara, itu ternyata tidak akan lepas dari 3 hal yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran itu. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita was-sayf. Sekarang perhatikan. 1, falyabudu rabb hadzal bait. 1. 2, alladzi at'amahum min ju'. 3, wa amanahum min khauf. 3 syarat ini diikuti, dilaksanakan, jadi kurikulum, maka kita punya resolusi baru di malam hari ini dari Tangerang Selatan yang akan dijalankan oleh masyarakatnya, kuat, kokoh. Jangan tanya tahun baru ke depan lagi, demi Allah saya katakan, kalau betul dilakukan akan berbeda dengan suasana malam ini dan sebelum-sebelumnya. 1, falyabudu rabb hadzal bait. Satu kota, daerah, bahkan negara bisa kokoh, bisa maju, bisa hebat kalau sisi spiritualitasnya kuat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau sisi spiritualitasnya kuat, nanti kita terangkan. 2, alladzi at'amahu min ju'. 2, kalau ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar. Negara itu akan kuat kalau ekonominya stabil. Ekonominya kuat, rakyatnya nggak lapar, itu akan mendorong kotanya kuat, bahkan negaranya kuat, dan mendukung stabilitas. 3, wa amanahum min khauf. Pertahanan keamanannya pun kuat, militernya kuat, tentaranya kuat, polisinya kuat, TNI, Polri kompak, rukun. Kemudian ekonominya kuat, spiritualnya kuat. 3 pokok ini kalau dijalankan dan masuk dalam dasar atau gatra dalam berkehidupan, bernegara, berkota, Allah jamin. Dan ini sudah diriset oleh orang-orang kekinian. Sampai di Israel pun itu diriset tidak keluar dari 3 pokok ini. 3. Nah, ini yang kita akan turunkan malam hari ini. Bagaimana caranya semua kita bisa kompak menyatu dalam kebaikan, resolusi yang baik menurut Al-Quran, dan mengacu pada 3 pokok ini. Siap? Kenapa ini lemas? Siap? Alhamdulillah. Yuk, 1, falyabudu rabb hadzal bait. Kota yang kuat, yang hebat, akan kokoh, maju, rakyatnya sejahtera kalau spiritualitasnya juga kuat.
Spiritualitas ini bahasa Al-Qur'annya disebut dengan iman. Saya ulangi. Bahasa Qur'annya disebut dengan apa? Iman. Karena bahasa spirit itu kalau di bahasa Inggris kan ketemunya spirit. Sifatnya spiritual. Bahasa Arabnya disebut dengan iman. Jadi didahulukan oleh Al-Qur'an iman sebelum ekonomi, iman sebelum militer, iman sebelum bisnis, iman sebelum arsitektur, karena tanpa iman semua yang dibangun itu sejatinya rapuh. Pintar saja tidak cukup. Pintar tanpa iman, maka kepintarannya akan digunakan untuk merusak. Pengusaha pintar, tapi imannya kosong, maka alih-alih usahanya digunakan pada yang baik-baik, maka muncullah tipikal-tipikal perusak dalam dirinya. Pejabat pintar, bagus, tapi moralnya kurang, imannya kurang, maka kebijakan-kebijakan yang lahir tidak akan memberikan maslahat dalam kebaikan. Rakyat juga begitu. Imannya tidak kokoh, maka yang muncul seringkali masalah dalam kehidupan. Maaf. Orang mencuri itu pada dasarnya awalnya bukan karena ingin mencuri. Awalnya bukan karena lapar. Awalnya bukan karena ingin berbuat maksiat. Awalnya karena tidak mampu mengendalikan dirinya. Yang membantu kita untuk mengokohkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, yang pertama itu imannya. Catat, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Saya akan pelan-pelan. Perhatikan kalimatnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau ada satu penduduk di satu kota, bahkan di level desa, imannya bagus kata Allah, lalu iman itu mendorong dia untuk berbuat takwa, saya jamin kata Allah, saya jamin, saya buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk satu kota itu. Iman. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 82. Lihat. Nanti kita praktekkan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina, kita ngaji pakai ilmu nahwu. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Masuknya isim mausul, konjungsi, menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek tanpa sekat, semua. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, jabatan apapun. Kata Allah, kalau semuanya punya iman yang kokoh, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, besar, kecil, maaf, yang masih sekolah, yang kuliah, yang ada jabatan, yang bisnis, punya dasar kokoh keimanan dalam dirinya, dan dengan iman itu dia bisa melepaskan dari sifat-sifat buruk. Kita akan bahas nanti. Ulaika lahumul amnu, saya jamin di tempat dia tinggal dan beraktivitas, saya akan jaga ketenangan kota itu. Jadi yang mendatangkan ketenangan itu pada dasarnya bukan kaya dulu, Pak. Tangerang kota maju, bagus. Bangunannya mulai megah, bagus. Saya itu 95, 97-an, bahkan dari 93. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya ini tumbuhnya itu di Tangerang. Gak pakai O. Oh. Dan pas qadar Allah Tangerang Selatan. Tahu yang ada Alam Sutra sekarang? Itu dulu Pakulonan. Gak pakai O, Pakulonan. Nah, saya sering main itu di Pondok Pakulonan, saya hafal. Dulu masih tanah merah. Masya Allah, sekarang berubah. Sekarang berubah. Kemajuannya banyak. Perkembangannya banyak. Cuma saya mau nanya, dulu itu tingkat kriminalitasnya sedikit. Jalan, Pak, cari orang mabok, nggak ketemu. Pakaian ibu-ibunya, rapi, nggak ada yang minim-minim. Semua enak, tenang, damai, main-main gak ada masalah. Saya itu main sampai tengah malam gak ada masalah. Sepedaan masih kecil, gak ada masalah. Sekarang gimana?
Aman juga, alhamdulillah. Cuman tingkatannya agak berbeda. Tenang nggak? Saya mau tanya, ibu kalau anak-anaknya main sepeda sekarang di Tangerang Selatan, malam-malam jam 10, anak kecil bu, 7-8 tahun, ibu tenang nggak? Ibu tenang nggak? Kenapa? Jadi ternyata saya ingin katakan, kemajuan, kehebatan bangunan, kehebatan teknologi, tata kota yang bagus, tidak memberikan ketenangan di dalam jiwa kalau tidak hadir keimanan yang melekat pada jiwa itu. Itu satu. Saya beberapa bulan lalu di Amerika. I was in America last year. And I went to National Mall in Washington DC. Pegel juga lisan tuh. Saya ke Amerika, saya ke Washington DC, saya lihat tuh. Tata kotanya bagus. Sistemnya bagus. Tapi ternyata setiap orang Amerika itu secara personalnya, pribadinya, itu masih gelisah. Nggak tenang hidupnya, Pak. Kalau Bapak mau cek silahkan tanya pada polisi-polisi kita. Tingkat kriminalitas di Amerika luar biasa. Ada satu kota yang kalau Bapak Ibu jalan ke situ, zombinya paling banyak. Karena yang pakai narkoba hampir setiap orang. Jadi ternyata kemajuan, kecanggihan, kalau tidak ada nilai spiritual melekat pada jiwa, itu tidak membawa ketenangan. Bangsanya kaya, tapi nggak tenang. So, saya tanya Pak Wakil Wali Kota Pak Ihsan, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ayo. Yang pintar ibu-ibu nih. Bu, saya tanya bu, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Oh. Bu mah begitu tuh, selalu ada pilihan ketiga. Ya, makanya disebut nisa. Selalu begitu, Pak. Makanya jangan aneh. Mau taklim pakai seragam. Papa bagus mana ya? Biru apa kuning? Kata Pak Abdul Rashid, kuning aja deh, katanya kan. Kata ibunya, kayaknya biru deh, Pak. Tuh. Nanya tapi udah punya pilihan. Mending kalau dipakai begitu keluar merah. Tapi nggak apa-apa. Saya kembalikan. Jadi ketenangan itu penting. Kita Pak Wakil Wali Kota itu baru alhamdulillah kerjasama membeli satu bangunan untuk sekolah Islam pertama di Jepang. Sekarang kurikulum kita dipakai di Jepang. Yang kita kuatkan nanti teman-teman yang di Jepang di Saitama, insya Allah kita punya sekolah pertama, sekolah Islam pertama di Jepang. Itu yang kita kuatkan pertama kali spiritualnya, imannya. Karena ternyata, tahu Jepang? Maju tidak? Hebat tidak? Disiplin tidak? Kotanya, negaranya maju, disiplinnya luar biasa, ketatnya luar biasa, jujur jangan ditanya, tapi ternyata kosong batinnya. Karena kosong itulah kegelisahan banyak muncul. Ini kalau sedang ramai begini tiba-tiba mati lampunya, pret. Itu bukan sekedar minta maaf, itu kepala PLN-nya bisa bunuh diri, Pak. Saking gelisahnya. Banjir, banjir sekota, stres. Itu pimpinan kotanya bunuh diri. Tangerang Selatan banjir, rakyatnya berenang. Santai aja gitu. Jepang stres, kosong. Itu setiap hari bu, ada aja yang bunuh diri. Saya pernah diajak satu daerah, ini penting, ini nyata. Satu wilayah itu setiap hari minimal 3 orang bunuh diri. Bahkan yang paling dahsyat ada satu tempat. Itu setiap hari ditemukan yang bunuh diri tidak teratur. Di jalanan sudah kelihatan mayat. Saking bingungnya wali kotanya, akhirnya dilokalisasi. Dibuat satu wilayah khusus zona bunuh diri. Betul. Jamnya diatur. Kalau pagi jam 9 sampai jam 11, kalau siang jam 2 sampai jam 3. Jadi kalau telat datang besok lagi. Ini betul. Dan nanti ada kisahnya. Satu kali, ini kisah nyata, saya dengar dari teman saya yang di Jepang, cerita. Ustadz, ada orang datang mau bunuh diri. Bertemulah dengan seorang muslim. Ditanya, bahasa kitanya, kemana Pak?
bunuh diri katanya. Jam berapa? Jam 1. Dia datang masih jam 10. Bapak mau nggak ikut saya? Langsung jawab, nggak, takut telat katanya. Bunuh diri telat. Bapak mau nggak ikut saya? Kalau nanti mau ikut Bapak merasa rugi, saya ganti berapapun yang Bapak minta. Oh, tawaran bagus, kalau gitu saya ikut katanya. Ikut, diajaknya kemana? Allahu Akbar, diajak ke masjid. Masjid itu kan tempat iman yang paling kokoh. Kata Allah, kalau orang sudah beriman, diberikan ketenangan. Pertama kali dikasih tenang. Nah, masjid ini tempat iman, makanya saat masuk masjid, rasa kita berbeda. Saya tanya antum deh, lebih tenang masuk masjid atau rumah sendiri? Masuk masjid itu beda. Baru dibuka pintu, gejolak sudah nampak, tenang. Sholat 2 rakaat samping kipas angin. Begitu sujud gak bangun-bangun, tidur aja kan? Tapi memang aura masjid itu begitu. Tiba kemudian si Jepang ini baru di luaran, gak masuk. Ada ta'lim, ada kajian, sedang mengaji. Tiba ngantuk ketiduran. Ini kisah nyata. Kelihatan sama si orang Islamnya begitu nikmat tidurnya, nggak dibangunkan. Tahu-tahu dia terasa akan bangun sudah jam 3 lewat. Jadwal dia jam 1 tuh. Yang saya bingung malaikat maut tuh gimana tuh? Nah, ini canda saja ya, karena sudah ada jadwalnya tuh ya. Bisa antum duluan, saya belakangan, ya, sesuai aja. Atau memang bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan, ya. Itu terserah sesuai ajal. Tidur. Ketika bangun, minta maaflah si orang Islam ini. Perhatikan. Saya minta maaf, Pak. Karena saya menjadikan Anda telat di jadwal bunuh dirinya. Anda minta apa, saya ganti sekarang. Ini kisah nyata. Tiba-tiba orang Jepang itu berkata, saya cuman pengen tahu ini tempat apa katanya. Diterangkanlah ini masjid. Kenapa di tempat ini begitu tenang? Saya itu ingin bunuh diri karena sudah 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur saya, nggak bisa istirahat. Kok tiba-tiba baru saya duduk di tempat ini langsung tenang, plok saya tidur. Dia belum tahu jamaah di sini. Tidur. Jadi begitu kemudian dia merasakan kenikmatan, dia istirahat, dia tidur, dia tanya ini tempat apa? Diterangkanlah ini masjid. Ini tempat untuk membimbing spiritual yang dahaga, butuh nutrisi. Diterangkan kalau di dalam diri kita ini ada fisiknya, ada akalnya, ada rohnya. Fisik Anda butuh makan. Kalau tidak makan bisa sakit, bisa lemas, bisa tidak beraktivitas, bisa meninggal. Akal Anda pun butuh makanan. Kalau tidak belajar, tidak membaca, tumpul, lemah akalnya, sulit aktivitasnya. Roh Anda pun butuh makanan. Kalau dia tidak makan, dia tidak minum, tidak mendapatkan asupannya, dia pun lelah, gelisah, dan membuat semua bagian tubuh itu pusing. Tempat inilah yang menanamkan nilai spiritual dan disebut dengan iman. Sejak peristiwa itu, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah iman. Jadi kalau seseorang itu beriman, yang Allah berikan anugerah pertama itu ketenangan dulu. Jadi kalau rakyatnya tenang, Pak, wali kota, wakil wali kota, dewan kerjasama, ngaturnya gampang. Yang nggak enak itu kalau nggak tenang. Yang nggak enak itu kalau nggak nyaman. Makanya kalau kita semua ingin mendapatkan ketenangan yang membuat kita nyaman, yang pertama dilakukan, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Saya ulang, siap? Alhamdulillahnya kita bersyukur tinggal di Indonesia yang saham untuk kemerdekaannya dipikirkan juga oleh para ulama kita. Kemudian dari semua saham itu turut langsung berjuang di medannya. Orang tua kita itu ikut. Saya itu alhamdulillah hafal silsilah ulama-ulama Banten. Dari mulai tokoh yang paling atasnya sampai turunan muridnya, sampai nyambung kemudian yang bikin-bikin ormas sampai di Indonesia. Kita ambil satu aja. Kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Kenal di mana tuh?
Lahir baru kemarin kenal Syekh Nawawi. Alhamdulillah. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara. Saya ambil satu muridnya saja. Punya murid namanya Abuya Kiai Syekh Asnawi Caringin. Di Banten itu banyak kota Caringin. Tangerang ada Caringin tuh, Cisoka. Di situ ada Abuya Kiai Haji Yusuf bin Said. Di antara muridnya itu ada Abuya Uci Turtusi, Allah yarham alaih, dari Cilonggok. Ya, itu di antara gurunya itu Abuya Yusuf bin Said selain ayahnya, Abuya Ramli, Dimyati Ramli. Itu Kiai Asnawi di Caringin yang di Labuan. Berangkat kemudian ke Mekah, belajar dari Syekh Nawawi Al-Bantani gurunya. Itu juga bertemu dengan teman akrabnya dua. Yang dua ini kelak mendirikan dua ormas besar di Indonesia. Satu Syekh Muhammad Darwis, yang kemudian diganti namanya oleh gurunya menjadi Syekh Ahmad Dahlan. Pulang kemudian ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah 18 November 1912. Satu lagi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang kemudian pulang ke Nusantara mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Pulang. Dan ternyata ketika dilihat semua keakraban ini nyambung di nasab. Nyambung. Ada nasab guru, ada nasab asli ke atas. Dua-duanya nyambung. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Grebek. Grebek 1, Grebek 2. Nah di Grebek 2 itu salah satunya kakek buyutnya Pak Erlangga, Pak. Naik ke atas, nyambung ke siapa? Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra itu sekarang masjidnya dan dorihnya, peninggalannya itu ada di wilayah Semarang, mau arah ke arah Demak. Jadi kalau ada belok ke kiri itu sebelah kiri sebelum perempatan itu ada masjid warna hijau, kubahnya emas. Itu dorihnya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Sebelum Universitas Sultan Agung itu ada tuh. Beliau keturunan siapa? Syekh Azmaskat. Ahmad kan keturunan siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan siapa? Al-Husain. Al-Husain siapa? Adiknya Al-Hasan. Al-Hasan siapa? Putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Siapa beliau? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Sallu ala Nabi. Ulangi Pak Ketua DPRD. Kiai Hashim juga begitu. Cuma ketemunya nanti di Joko Tingkir, Pangeran Benawa, keturunan 23 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, nama bekennya dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Siapa itu beliau? Walid Raden Ainul Yakin. Siapa beliau? Anak dari Sunan Giri. Nyambungnya lagi ke atas seperti nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duanya bersaudara. Dua-duanya bikin ormas. Dua-duanya punya teman akrab, Syekh Asnawi dari Caringin, Banten, menularkan murid-murid. Di antaranya ada yang di Tangerang juga. Di Ciputat ada Ustadz Mehmet. Jakarta Kiai Haji Ahmad Khatib. Ya itu menantunya. Istrinya itu Ratu Iyot namanya. Ya, turun itu di antara sekian banyak. Pakunya di mana? Banten. Dari situ kemudian nyambung sampai turun kemudian nasab-nasab itu tersambung sampai tuan gurunya dari nasab thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari nasab kepemimpinannya sampai ke Prabu Siliwangi. Punya 3 orang anak. Abdullah Iman dikenal dengan Walang Sungsang, Syarifah Mudaim, kemudian satu lagi siapa? Raja Sengara. Syarifah Mudaim berangkat dengan kakaknya Abdullah Iman ke Mekah. Lalu bertemulah di situ dengan Syarif Abdullah. Syarifah Mudaim menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah. Pulang kemudian ke daerahnya, bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, diberi daerah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati.
Punya anak-anak, anak pertama laki-laki Muhammad. Anak perempuannya dinikahkan dengan Panglima Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Faletehan. Menikah kemudian, lalu bertugas di wilayah kemudian dikenal dengan Batavia, membebaskan Batavia dari kungkungan penjajah pada saat itu di bulan Juni 1527. Makanya sampai sekarang miladnya Jakarta itu di Juni. Maka kemudian dirubah namanya, diambil dari surat Al-Fatah. Ya, surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu bahasa lokalnya disebut dengan Jayakarta, disingkat menjadi Jakarta. Dari keturunannya turunlah kemudian Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin kemana? Di Banten. Sampai kemudian nyambung ke Makassar. Di Banten ini luar biasa. Banten ini pakunya. Banten ini imannya kuat. Jadi kalau ada orang Banten kemudian imannya lemah, dipertanyakan kebantenannya. Kita punya akar iman. Dan semua orang tua kita ini, kemudian setelah sama-sama berjuang, sepakat, bahkan kemudian mewakafkan dirinya, berjuang fisabilillah, wujudlah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Dasar pertama bernegara, berbangsa ini, dasarnya adalah spiritual. Yang Amerika nggak punya, Inggris nggak punya. Coba lihat, Jepang nggak punya. Yang maju-maju itu nggak punya, kita punya. Apa dasar negara kita? Tunggu. Pasal 29 ayat pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Baru dibawa kepada dasar bernegara yang 5 disebut dengan Pancasila itu. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa kitanya orang Islam, la ilaha illallah, qul huwallahu. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka bahasa Qur'annya alladzina amanu, beriman dia. Karena itu dibawa kemanapun nilai iman itu ada. Karena dasar negara. Ini ada tentara kita nih, Sabta Marganya 7. Coba Sabta Marga yang ketiga, Pak. Saya hafal itu. Kami kesatria Indonesia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Betul, Pak? Jadi tentara itu nomor 4, nomor satunya kami warga Indonesia yang bersendikan Pancasila. Nomor 2 jadi patriot, nomor 3 jadi kesatria, 4 baru tentara. Kapan jadi tentara? Kalau sudah kesatria. Kapan jadi kesatria? Kalau beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Yo, ini ada Pak Polisi. Tribrata itu yang pertamanya apa, Pak? Kami polisi Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu bisa muncul kalau ada iman. Makanya di Quran kalau mau ada takwa mesti ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kapan ittaqullah muncul? Kalau ada iman. Bawa ke pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menimbang poin yang B-nya. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi negara ini sudah hebat. Negara ini sudah luar biasa. Makanya nggak usah aneh-aneh. Ya, saya ulangi, tidak usah aneh. Tidak usah ada gerakan-gerakan pemikiran mengganti dasar negara. Tidak usah, itu orang aneh itu. Karena yang nanamkan dasar negara itu pun para ulama kita ikut di situ. Tokoh-tokoh bangsa kita ikut di situ. Dan dasar amanat yang pertama itu apa? Meningkatkan keimanan kepada siapa? Tuhan yang Maha Esa. Bahasa Qur'annya apa? Qul huwallahu la ilaha illallah. Nah, ini satu. Cuman sekarang problemnya, ini masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu? Karena kita berharap, alhamdulillah dan insya Allah, wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatannya beriman dan bertakwa. DPRD-nya beriman dan bertakwa. Unsur muspidanya beriman dan bertakwa. Rakyatnya beriman dan bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan, mempraktekkan iman dan takwa itu dalam kehidupan bermasyarakat kita? Nggak banyak-banyak, yuk kita mulai.
Saya ambil contoh Pak. Ini satu aja. Kenal Umar bin Khattab? Saya bilang sekali lagi kalau kenal saya pulang nih. Umar bin Khattab satu kali belusukan. Jadi ilmu belusukan itu nasabnya nanti tersambung kepada Umar bin Khattab. Belajar dari Nabi. Jadi kalau Pak Ihsan menemani nanti dengan Pak Wali Kota, Pak Benyamin sama-sama belusukan, itu sedang mempraktikkan sunnahnya Umar dari Nabi. Tapi Umar tidak bawa kamera. Sekarang boleh karena masanya berbeda. Cuman Umar ngupload amalannya, diupload untuk mendapatkan ridha Allah. Jelas? Bukan untuk mendapatkan like dan share-nya para masyarakat. Boleh like dari Allah, boleh share dari malaikat, jadi inspirasi. Umar belusukan hanya untuk mengetes keimanan warganya sampai masuk ke daerah-daerah pelosok di kalangan Baduy. Cuman buat ngetes masih beriman nggak? Sebab Umar paham kalau nanti ada masalah di iman, pasti ini desa saya bermasalah, pasti kota saya bermasalah, pasti akan ada tindakan kriminal yang tidak mudah diselesaikan. Tuh Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Belusukan sampai ke padang pasir, menemukanlah seorang anak kecil sedang menggembala. Perhatikan kalimatnya. Kata Umar, "Dek, sini. Abang beli ya." Karena nggak kenal Umar. Pemimpin itu tidak harus dikenal. Yang paling penting itu perhatian terhadap rakyatnya. Nggak kenal dia dengan Umar. "Abang beli ya." "Enggak bang, ini bukan punya saya." 1 juta kalau bahasa kita. "Enggak, bukan punya saya." 100 juta. "Antum punya kambing 1. Ya. Itu kambing titipan. Orang nitip tolong digembalakan. Ada yang nawar 100 juta ya saya beli. Dikasih nggak?" Percuma deh saya tanya. Wajahnya udah kelihatan nih. Wajah makelarnya begini nih. Saya paham tuh 100 juta saya beliin kambing lagi gitu kan. Saya bawa sisanya. Udah paham antum dari wajah kelihatan tuh. 100 juta katanya. "Enggak, bukan punya saya." Kan kamu bisa katakan pada tuanmu, kambingnya hilang dimakan serigala. Kamu untung, bahasa kitanya lah, kamu untung 100 juta, tuanmu nggak menyalahkan. Apa jawabnya? "Ainallah." Lalu di mana Allah, Pak, katanya. Allah di mana? Saya ini menggembala ini merasakan diawasi oleh Allah. Tuhan saya memang nggak ada di sini. Tapi yang Maha Kuasa mengawasi setiap pergerakan saya. Fa'inallah. Maka seketika Umar menangis sekaligus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua rakyatnya seperti ini dan merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya katakan, Pak polisi tugasnya nyaman betul tuh. Tentara kita tenang betul tuh. Sebab tidak akan pernah ada orang masuk ke masjid keluar tertukar sendal, mustahil. Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Begitu mau keluar pakai sendal yang salah, dia merasa Allah sedang memperhatikannya. Ya Allah, enggak jadi. Kalau sedang bekerja akan korupsi, ada tawaran, dan dia ingat Allah, itu mustahil dia bisa korupsi. Sekarang orang korupsi itu bukan kurang kaya, Pak. Silahkan cek. Kebanyakan yang ditangkap KPK itu orang miskin, orang kaya. Orang pintar, orang bodoh. Yang kurang apanya? Yang kurang imannya. Yang kurang moralnya. Jadi saat mencuri itu, saat mengambil itu, bukan karena tidak punya uang, tapi kekurangan moral. Iman itu yang akan menjaga pemiliknya, supaya menjauh dari nilai-nilai keburukan. Jadi mustahil ada orang menipu. Mustahil ada maklar kemudian mengambil sesuatu yang tidak dibenarkan. Iman. Pejabat juga begitu. Umar bin Abdul Aziz kedatangan saudaranya, sepupunya atau keponakannya. Masuk ke rumah dinas. Begitu masuk ke rumah dinas, Umar nanya, bin Abdul Aziz, "Kamu masuk ada keperluan?" "Iya." "Keperluan pribadi atau keperluan sebagai rakyat?" "Keperluan pribadi," katanya. Begitu keperluan pribadi, dimatikan lampu-lampunya, dinyalakan lilin dari koreknya sendiri. Sepupunya tanya,
Kenapa langsung dimatikan? Karena ini fasilitas negara, sedangkan engkau datang dengan keperluan pribadi. Aku tidak ingin dihisab di hadapan Allah karena menggunakan anggaran negara untuk keperluan pribadi. Umar bin Abdul Aziz. Kalau masih ada sekarang, itu mobil-mobil dinas itu tertib. Bung Hatta dulu begitu. Tanyakan pada putri beliau yang masih hidup sekarang. Putrinya sedang kuliah, ingin konsultasi kepada bapaknya, ditawari kertas kop dari negara di KBRI, pengen dikirim ke bapaknya. Bapaknya memberikan nasihat, kalau keperluan pribadi jangan menggunakan kop dari KBRI, jangan pakai fasilitas negara. Bung Hatta. Nah, kalau semua beriman, semua kemudian mendapatkan nilai-nilai kebaikan seperti itu, maka insya Allah terjagalah ketentraman dalam kehidupan kita. Masya Allah. Wakil wali kota kedatangan pengusaha. Pak, proyek Pak Tangerang Selatan. Membantu kemakmuran di wilayah ini. Bagus. Bapak bisa pilih kami keputusan, kami berikan fee Pak 10 miliar. Oh ini di luar regulasi nih, mohon maaf nih. Saya masih beriman, tangan saya ini tangan tahiyat orang beriman, gak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Wakil wali kota tuh. Oh baik Pak. Balik lagi dia. Izin Pak 100 miliar. Gimana Pak Isan? Hati-hati tuh. Nama Isan dihisab loh. Bentar. Tangan saya tangan tahiyat saya katakan. 100 miliar Pak. Tunggu di ruang tunggu, saya istikharah dulu. Iman. Nah, cara kalau sudah rakyatnya beriman, pemimpinnya beriman, maka sifat iman itu akan mendorong kekompakan untuk memakmurkan kotanya. Catat ini. Karena materi malam ini adalah bagaimana kita merubah dan menginspirasi kota Tangerang Selatan ini menjadi kota yang menginspirasi kemajuan di negeri tercinta dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan petunjuk nabinya. Di sini semua umat Rasulullah ingin ikut Rasulullah, ingin dicintai Rasulullah. Perhatikan petunjuk satu dari Nabi. Hadisnya hadis Muslim. Catat di Sahih Muslim nomor hadis 1855. Cari kalau punya kitabnya. Rawinya namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Menyampaikan riwayat dari Nabi SAW. Perhatikan, ini sifat pemimpin dan rakyat yang beriman. Khiyaru a'immatikum. Khiyaru a'immatikum. Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik itu. Wali kota yang terbaik itu. Wakil wali kota yang terbaik itu. DPRD-nya yang terbaik itu. Dari pimpinan kodimnya yang terbaik, komandannya, kapolresnya yang terbaik itu. Apa sifatnya kata Rasulullah? Alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Adalah pemimpin-pemimpin yang saling mencintai dengan rakyatnya. Satu. Jadi kalau sudah kita merasakan iman, dibimbing oleh Nabi. Kalau sudah menyatu, ada yang mimpin, antum yang dipimpin, antum yang berusaha, antum yang di atas punya kebijakan, yang di bawah menjalankan. Sifat pertama karena ada iman itu, bersifatlah saling mencintai. Kalau tidak kompak, tidak ada rasa cinta, jangan pernah mendambakan kemajuan dan ketenangan. Bagaimana pimpinan bisa mengatur kalau antum sendiri nggak cinta pimpinannya? Bagaimana pimpinan bisa dicintai kalau nggak ada sifat-sifat saling mencintai di dalamnya? Maka bagaimana itu bisa terwujud? Teruskan hadisnya. Tusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Untuk memupuk rasa cinta itu, maka kalian mendoakan para pemimpin itu dan pemimpin pun mendoakan rakyatnya. Maaf. Mungkin malam ini baru saya sampaikan. Ini hisabnya Pak Wali Kota Pak Benyamin dengan Pak Wakil Wali Kota Pak Ihsan. Plus DPR Pak Abdul Rashid dan para pimpinan yang lain. Itu nggak mudah Pak. Makanya saya bingung. Kok pada pengen jadi pemimpin gitu. Tapi setelah terpilih kalimatnya, menjadi pemimpin itu berat. Tapi pengen. Makanya kita bisa dibantu. Gimana sukses saat di dunia. Dan sukses saat di akhirat. Apa diantaranya? Doakan.
Walaupun mungkin sebelumnya beda pilihan, kalau sudah jadi ada yang pimpin, doakan. Jauhi celaan. Jauhi prasangka yang buruk. Yang pertama dilakukan minta kepada Allah. Ya, apa di antara doanya? Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan dan kebaikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Yang mungkin dengan hidayah itu yang kurang baik dibimbing jadi baik. Yang mungkin dengan hidayah itu tiba-tiba ketemu ulama yang baik dibimbing menjadi baik. Kalau kemudian doa terus dipanjatkan, bukan mustahil menggetarkan arsy yang dengan getaran itu menjadikan orang-orang ini berubah menjadi baik, dan dengan itu lahirlah kemuliaan-kemuliaan. Umar itu sebelum masuk Islam dan jadi pemimpin, silahkan cek biografinya. Mabuk 5 kali sehari. Ayat mirasantika itu turun terakhir Al-Maidah 90 sampai 91 itu karena pertanyaan Umar pada Rasulullah. Sebelumnya mabuk 5 kali sehari. Dan di zaman jahiliyah, mabuk 5 kali sehari itu yang paling amatir. Paling amatir. Umar kebiasaan tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya, ketemu di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar nggak tanggung-tanggung, jualan Tuhan. Dari roti lagi. Tuhan. Tiba-tiba cuaca panas, lapar. Tuhan, Lata, mohon maaf saya lapar, pinjam dulu kepalanya. Sampai habis. Bagaimana Umar bisa masuk Islam? Padahal begitu bencinya dengan Nabi. Begitu tidak sukanya dengan Rasulullah. Bahkan pernah mengancam akan membunuh Rasulullah. Doa Nabilah yang menembus arsy. Yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada ihdal umaraini, satu di antara 2 Umar. Hidayah itulah yang menghunjam pada diri Umar. Membimbing Umar untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya karena mendengar 2 huruf dari Al-Quran. Cuman 2 huruf masuk Islam. Taha, bum, ada getaran pada jiwanya. Ini bukan bahasa manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum baca Yasin, khatam tiap malam Jumat masih begitu-gitu aja tuh. Al-Kahf, khatam begitu-gitu aja. Umar cuma 2 huruf. Taha, masuk Islam. Langsung deklarasi, siapa yang berani mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berhadapan dengan saya. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi wafat, diangkat jadi pemimpin. Kita tidak tahu. Boleh jadi di antara sekian orang-orang yang dipandang kurang baik itu dengan doa yang kita panjatkan, Allahu Akbar, jadilah dia berubah menjadi orang yang sangat baik. Sepakat insya Allah?